Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual, untuk bisa sama-sama saling mendengarkan apa yang dihadapi oleh masyarakat di Provinsi Jawa Timur, terkhusus yang berada dalam wilayah kepemimpinan para kader utama Partai Demokrat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak, dan juga segenap kepala daerah dari berbagai kabupaten kota yang telah meluangkan waktu. Saya tahu di masa yang sulit ini terjadi pelonjakan kasus COVID-19 yang dramatis dalam hari-hari terakhir ini, tentu bukan hanya di Jawa Timur, tapi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di ibu kota Jakarta. Tetapi saya rasa pertemuan semacam ini penting, karena tentu saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mendengarkan secara langsung dari para kepala daerah, para pilihan rakyat yang berasal dari Partai Demokrat. Tentu dengan sesi mendengarkan ini, saya bisa lebih memahami apa yang terjadi di provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota terbesar di Indonesia, sehingga bisa menghadirkan berbagai rekomendasi kepada para wakil rakyat yang ada di DPR RI, dan juga bisa saya suarakan di berbagai ruang publik. Tentu kita berharap bahwa Indonesia, khususnya Jawa Timur, bisa segera mengatasi ledakan atau banyak dikatakan sebagai tsunami COVID-19 di minggu terakhir ini, dan mudah-mudahan bisa kita tekan angka penyebarannya, sekaligus kita tetap lanjutkan program vaksinasi secara masif dan tentu bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sambil kita berharap tentunya ada langkah-langkah strategis, kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang juga inline, sinkron dengan kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh jajaran pemerintah daerah. Kami akan menyampaikan situasi terkini terkait COVID-19 agregatnya di Jawa Timur. Jadi ada kasus terbanyak masih disumbang dari Bangkalan. Tetapi tren ini sudah menurun dari 90 jadi 100, 100, 98, 80-an, sekarang 78. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah Surabaya naik dari 30-an, 40-an, 50-an, sekarang sudah 71. Jadi sudah hampir tally dengan Kabupaten Bangkalan. Disusul dengan Banyuwangi, ada di angka 61, ini relatif tinggi. Kemudian Ngawi 35, nah di sini ada Wabub Mojokerto, mungkin Bupati Mojokerto, ada di 33. Tetapi yang kemarin sempat mengkhawatirkan adalah justru kota Mojokerto yang sempat tinggi, tapi sekarang sudah turun lagi di angka 16. Lalu Jember di 24, nah ini Kabupaten Madiun 24, kemudian Kabupaten Magetan 23, lalu juga Pacitan ada 20, Kota Madiun 19, Tuban 19, kemudian juga ada Kota Malang hanya 12 sih sebenarnya, dan Trenggalek 11, ini sebarannya. Dan kalau kita melihat donasinya memang hampir kita semua yang ada di sini masuk kategori zona orange, Pak Ketum. Ya. Pada intinya kami semua yang hadir di sini ini Bupati Wali Kota ini ada di zona orange. Kemarin Madiun sempat meningkat, tapi justru sekarang relatif terkendali dan rate of transmission-nya salah satu yang masuk ke zona biru, artinya telah terjadi tren penurunan seminggu terakhir. Sekedar gambaran Pak Ketum, pada saat Lebaran kasus aktif kita 1.479. Hari ini kasus aktif kita 5.480. Jadi memang tinggi, tetapi masih jauh lebih rendah dibanding Jawa Tengah 27.000, DKI Jakarta 32.000, Jawa Barat 32.000. Masuk ke daerah yang kemarin sempat dikunjungi oleh Panglima adalah Madiun. Mungkin Pak Bupati Madiun berkenan sharing situasi di sana di Madiun Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ketum beserta jajaran pengurus DPP melaporkan kasus COVID yang ada di Kabupaten Madiun. Mungkin di Kabupaten Madiun pernah selama 7 bulan mulai bulan Maret sampai November itu kasusnya terendah Jawa Timur itu pernah 7 bulan.
Tapi ketika tidak ada kasus, ternyata juga beresiko tinggi. Seluruh tujuan kunjungan akhirnya ke Madiun. Baik kunjungan apapun itu ke Madiun. Akhirnya di kita mulai meledaklah di akhir November. Kasus aktif sampai hari ini ada 198. Ini di Kabupaten Madiun ada 2 rumah sakit yang lumayan besar di Indolopo dengan ketersediaan tempat tidur itu hampir 190 lebih. Artinya ini sangat cukup saya untuk menyiapkan di masyarakat Kabupaten Madiun. Dan di Caruban juga ada hampir 100 tempat tidur. Ini sampai hari ini kita tidak hanya menerima pasien dari Kabupaten Madiun, tapi dari luar kabupaten pun kita terima juga. Kan tetapi tetap yang kita utamakan rujukan dari puskesmas kita. Mungkin itu perkembangannya sampai hari ini insya Allah masih sangat terkendali. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemimpin di berbagai wilayah, terutama Mas Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur. Yang disampaikan oleh para kepala daerah bisa ditarik kesimpulan bahwa secara umum sekali lagi permasalahan utama, tantangan terbesar adalah terkait kecepatan vaksinasi dan jangkauannya kepada masyarakat karena masih sangat rendah, dapat dimaklumi. Apalagi di Jawa Timur, di Jakarta saja jangkauan vaksinasi itu masih lambat. Padahal kita berkejaran dengan kecepatan transmisi dari virus itu sendiri, apalagi virus Delta, varian Delta. Nah, jangan sampai kecepatan vaksin jauh tertinggal di belakang sehingga kita belum sempat meyakinkan masyarakat kita memiliki imunitas yang diperlukan. Kalau kecepatannya seperti ini, maka herd immunity tadi yang kita harapkan bisa terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, masih akan berkepanjangan. Supply-nya terbatas. Benar, kecepatannya juga sulit untuk kita kejar secara optimal hari ini karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi, perbedaan tingkat efikasi antara Sinovac dengan yang lainnya. Mungkin sekarang bergulir AstraZeneca. Tetapi kita juga harus terus mencari solusi bagaimana agar vaksin yang di-deliver ke masyarakat ini benar-benar memiliki tingkat efikasi yang baik, yang tinggi. Itulah mengapa saya juga menyampaikan dalam forum internasional beberapa hari yang lalu, kita harus mendukung yang namanya TRIPS waiver, Trade Related Aspect, ya, terkait juga dengan intellectual property rights. Kita ingin negara-negara maju, produsen-produsen vaksin di dunia ini membuka kerannya lah, agar jangan dikunci benar formula atau hak cipta dari vaksin itu sehingga hanya dimonopoli. Vaksin dalam situasi krisis global semacam ini harus menjadi public goods. Dan kita berharap diberikan pula kesempatan dan hak untuk negara-negara berkembang, termasuk negara-negara emerging countries ya, termasuk Indonesia, untuk memproduksinya sendiri. Karena kita berharap dengan memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin secara massal, tentu vaksin yang tadi berkualitas, maka mudah-mudahan semakin mempercepat herd immunity dan juga mengatasi COVID secara berkepanjangan.